Kemudian jika kita pergunakan mode breed mode, dia akan meneruskan IP yang ada di jaringan saya, teman-teman ya. Segmen IP-nya 10.10.10.1 ya, teman-teman ya. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya. Di depan saya ini ada router ya, teman-teman ya. Router Linksys E2500 ya, teman-teman ya. Sebentar kita review dulu ya, teman-teman ya. Penampakannya seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada untuk USB ya, teman-teman ya. Di sini bisa untuk dipasang LAN ya. 1 2 3 4 port ya. Kemudian ini dipasang sumber internet dari modem ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada tombol WPS ya. Di sini ada indikator LED, kemudian di sini ada untuk port power ya, teman-teman ya, yang 12 volt DC ya. Kemudian di bawahnya ini ada tombol reset ya, teman-teman ya. Jadi tombol resetnya ada di sini ya. Penampakan seperti ini. Ini router nggak ada antenanya, teman-teman ya. Antenanya di dalam ya. Kemudian kita coba setting ya, teman-teman ya. Kita coba setting. Nanti menggunakan komputer ya, udah saya siapkan juga. Kita coba setting ini sebagai router ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja ya, teman-teman ya. Ini kita pasang untuk kabel power ya, teman-teman ya. Kita pasang, kita buat di sini ya, teman-teman. Kemudian di sini udah kita lihat lampunya nyala ya, teman-teman ya, LED-nya ya. Kemudian ini kita pasang untuk setting dari komputer ya, teman-teman ya. Ini dari komputer saya pasang di bagian ini ya, teman-teman ya, port 1 ya. Kemudian ini kita pasang untuk internet ya, teman-teman, dari modem. Pasang internet dari modem, langsung aja ya, teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian kita beralih ke komputer ya, teman-teman. Pertama-tama kita buka Chrome ya, teman-teman ya. Untuk membuka router ini IP standarnya 192.168.1.1 ya, teman-teman ya. 192.168.1.1 ya. Nah, di sini kita langsung ini aja. Continue with and open and unsecure network ya. Langsung kita masukkan aja, teman-teman ya. Ini kita masukkan admin, kemudian passwordnya admin juga ya, teman-teman ya. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Ini bisa kita lihat ya, teman-teman ya. Kita close tadi semua. Jadi ini kalau misalnya kita buat konfigurasinya otomatis DHCP gitu ya, teman-teman ya. Kita bisa langsung save ini ya, teman-teman ya. Save. Ini router bisa kita ganti ya, namanya jadi GapTech ya. Teman-teman boleh masukkan sesuai dengan keinginan teman-teman ya, GapTech. Jadi ini kita coba nanti menggunakan konfigurasi otomatis DHCP, dan kemudian nanti kita coba mode breed mode ya, teman-teman ya. Pertama kita coba ini aja ya. Jangan terlalu banyak pengaturan, teman-teman, langsung aja ya, karena ini memang otomatis. Jadi ini yang kita setting hanya ini aja mungkin ya, untuk jam ya. Kalau Indonesia biasanya GMT plus 07 ya. Kemudian ini kita save ya, teman-teman. Kita lihat prosesnya ya. Kita tunggu ya. Ini ya, teman-teman ya. Jadi di sini sukses disimpan. Kita continue ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya. Kita close. Kemudian kita coba cek IP komputer ini ya. Jadi kita coba aja CMD. Ini tadi kita ini ya, teman-teman ya, kontrol jendela air ya, teman-teman. Run, kemudian CMD. Kemudian kita ketikkan IP config ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman ya. Segmen IP-nya yang diberikan router ini
IP-nya menggunakan 192.168.1. Komputer saya mendapatkan IP 138 ya teman-teman ya. Kemudian bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya, di status ini ya. Router saya mendapatkan IP dari Mikrotik ya, mendapatkan IP 10.10.10.42 ya teman-teman ya. Kemudian kita beralih ke setup lagi ya teman-teman ya. Tadi segmen IP yang didapat komputer saya dengan ini ya, 192.168 seperti ini ya teman-teman ya. 138 komputer saya mendapatkan IP itu. Kemudian ini kita rubah teman-teman ya, kita pergunakan breed mode ya. Nanti kita lihat perbedaannya teman-teman ya. Kemudian ini kita save ya teman-teman. Kemudian ini kita continue. Ini tadi kita ketikkan IP router ya, 10.10.10.10.42 ya. Kita masukkan username-nya admin, kemudian passwordnya admin juga ya teman-teman ya. Kemudian kita login. Ini ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat ya, dengan mode breed mode ini IP yang diteruskan router ini sama dengan IP Mikrotik saya ya. Memang menggunakan segmen IP 10.10.10.1 ya teman-teman ya. Sementara di router ini mendapatkan IP 42 ya. Kemudian kita coba lagi teman-teman, untuk komputer saya mendapatkan IP berapa ya. Kita ketikkan lagi IP config, kemudian kita enter teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Komputer saya mendapatkan IP-nya 10.10.10.11. Jadi itu perbedaannya teman-teman. Kalau otomatis IP yang kita dapatkan nanti di komputer kita atau yang diteruskan router ini berdasarkan IP lokal router itu sendiri ya teman-teman ya. Linksys menggunakan IP-nya 192.168.1.1 ya. Kemudian jika kita pergunakan mode breed mode, dia akan meneruskan IP yang ada di jaringan saya teman-teman ya. Segmen IP-nya 10.10.10.1 ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini udah bisa terhubung. Ini komputernya udah bisa terhubung ke internet. Bisa kita coba buka YouTube ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman ya, udah bisa terbuka. Kemudian kita pergi ke bagian wireless teman-teman ya. Kemudian kita buka manual, kita klik ini ya teman-teman ya. Kita tentukan sendiri wirelessnya. Nah, router ini bisa bekerja dengan frekuensi 5 GHz ya teman-teman ya. Ini tidak semua router punya ini ya, tapi kalau router standar udah pasti ada 2,4 yang terpakai, yang banyak terpakai sekarang ya teman-teman ya. Kemudian yang kita setting, karena kita hanya menggunakan 2,4 GHz, ini kita disable aja teman-teman ya. Kemudian yang kita atur ini ya, saya buat nanti nama WiFi nya Gaptek WiFi ya teman-teman ya. Gaptek WiFi. Kemudian saya save ya teman-teman ya. Continue. Kemudian saya pergi ke wireless security ya teman-teman ya. Yang saya atur yang di 2,4 GHz wireless security. Ini saya buat WPA mix mode. Kemudian ini saya buat seperti biasa, saya buat passwordnya standar aja teman-teman ya, tidak terlalu susah ya. Ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kita save ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa kita coba di HP ya teman-teman. Kemudian kita coba pakai handphone ya teman-teman ya. Kita cari jaringannya WiFi ya. Kita cari ya teman-teman ya. Ini Gaptek WiFi ya. Kemudian kita masukkan 121.2.1.2 ya. Ini teman-teman ya. Kita hubungkan. Nah ini udah terkoneksi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita buka YouTube, nah udah bisa terkoneksi ya teman-teman ya. Seperti itulah kira-kira ya.
Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, cara setting router Linksys E2500 ya teman-teman ya. Ini routernya tidak bisa dijadikan ini ya teman-teman ya, range extender atau untuk nembak wifi ya teman-teman ya, karena tidak mempunyai fitur mode range extender ya teman-teman ya. Ini memang hanya khusus router, tapi walaupun tidak ada antenanya, ini routernya sangat ini ya teman-teman ya, sebaran jaringan wirelessnya sangat luas ya teman-teman ya. Nah seperti itulah kira-kira untuk setting router ini ya teman-teman ya. Kita pakai tadi menggunakan mode breath mode dan ini ya, automatic configuration teman-teman ya. Jadi mungkin sampai di sini aja tutorialnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share ke media sosial teman-teman ya, supaya banyak juga orang yang mengetahui. Jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman ya. Salam sehat ya teman-teman.